Halo pemirsa, kami kembali hadir di tengah-tengah aktivitas Anda bersama saya Zuli akan mengulas berita terhangat selama sepekan terakhir. Berita pertama pemirsa, 2 bulan jelang penyelenggaraan upacara peringatan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara IKN, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadimulyono sebagai pelaksana tugas Kepala Otorita IKN dengan tugas utama menjamin percepatan pembangunan di Ibu Kota Negara baru. Bukan hanya itu, Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahaju juga mengundurkan diri dan digantikan oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni. Untuk diketahui pemirsa, Bambang dan Doni dilantik oleh Jokowi sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN pada periode 2022 hingga 2027 pada 10 Maret 2022 lalu. Mensesnek Pratikno mengungkapkan Bambang maupun Doni sama-sama tidak menjelaskan alasan pengunduran diri mereka sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, Presiden Jokowi memberikan izin usaha pertambangan khusus kepada badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan. Peraturan pemerintah ini ditetapkan Jokowi pada 30 Mei 2024 dan berlaku efektif langsung pada tanggal tersebut. Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya mengatakan setiap ormas mempunyai sayap organisasi yang bisa mengelola bisnis secara profesional. Siti menilai lebih baik ormas menjalankan bisnis secara profesional daripada setiap hari mengajukan proposal kelola usaha terus-menerus. Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam mengkritik langkah Presiden Jokowi menerbitkan PP tersebut. Mereka menyebutkan pemberian izin usaha tambang untuk ormas bukan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama atau terkait pembukaan lapangan pekerjaan. Dia menilai bahwa penerbitan PP tersebut lebih memiliki tujuan politik, yakni menjaga pengaruh Presiden Jokowi setelah lengser dari jabatan Presiden RI. Berita selanjutnya, Korlantas Polri akan menjadikan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN menjadi syarat untuk membuat dan memperpanjang SIM. Masyarakat yang ingin memperpanjang maupun membuat SIM harus terdaftar sebagai peserta aktif JKN atau BPJS. Kebijakan itu akan diuji coba mulai Juli hingga 30 September 2024 di seluruh satuan penyelenggara administrasi SIM yang akan dimulai di beberapa wilayah. Terlebih dahulu yaitu Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Uji coba akan dilakukan untuk memastikan penerapan aturan tersebut tidak menghambat masyarakat dalam membuat dan memperpanjang SIM. Nantinya, kebijakan ini akan ditetapkan secara bertahap di seluruh Indonesia. Berita terakhir pemirsa, tagar All is on Papua viral di media sosial. Tagar ini bertujuan untuk membantu menyuarakan aspirasi dari suku adat Papua agar mendapatkan haknya kembali. Pada poster yang disebar tertulis bahwa hutan di Papua, tepatnya di Bovendigul, Papua, yang luasnya 36.000 hektar atau lebih dari separuh luas Jakarta akan dibabat habis dan dibangun perkebunan sawit oleh PT Indo-Asiana Lestari. Selain berpotensi menghilangkan hutan alam, proyek perkebunan sawit ini juga menghasilkan emisi 25 juta ton karbon dioksida. Jumlah emisi ini sama dengan menyumbang 5% dari tingkat emisi karbon tahun 2030 mendatang, yang mana dampaknya bukan hanya dirasakan oleh seluruh warga Papua, tapi berdampak ke seluruh dunia.
Demikian rangkuman berita terhangat selama sepekan terakhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe Kacamata Channel untuk informasi update lainnya. Terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa.